Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kita masuk ke FSA, ekuivalen antara DFA dan reduksi DFA. Sebelumnya kita mengulang sedikit ya tentang apa itu FSA. FSA adalah mesin abstrak berupa model matematika yang dapat menerima input dan mengeluarkan output script yang dapat mengenali bahasa paling sederhana atau bahasa reguler dan dapat diimplementasikan secara nyata di mana sistem dapat berada di salah satu dari sejumlah perhitungan konfigurasi internal yang disebut state. Kemudian memiliki state yang sehingga banyaknya dan dapat berpindah dari suatu state ke state lainnya berdasar input dan fungsi transisi. Kemudian jumlah state pada FSA. Di sini jumlah state pada FSA ada dua, yaitu indistinguishable atau tidak dapat dibedakan dan distinguishable dapat dibedakan. Nah, indistinguishable yaitu dua buah state P dan Q dari sebuah FSA dikatakan indistinguishable jika Q, W berelemen F. Begitu pula P, W berelemen F dan QW non-elemen F, begitu pula PW non-elemen F. Kemudian distinguishable yaitu dua buah state P dan Q dari sebuah FSA dikatakan distinguishable atau dapat dibedakan jika ada string W berelemen sedemikian sehingga QW berelemen F sedangkan PW berelemen F. Oke, kita langsung masuk ke contoh soalnya di sini. Nah, di sini ada contoh soal. Diketahui gambar DFA berikut. Oke, untuk mencarinya pertama-tama kita harus menentukan dari semua state ini, state mana yang tidak tercapai. Kita coba dulu Q0 ke Q3 masih bisa, Q0 ke Q4 masih bisa, begitu pula Q5 ke Q0 apakah bisa? Sini jawabannya tidak, karena Q5 yaitu state yang tidak bisa dicapai ke state 1. Jadi di sini kita buat 1 Q5 adalah state yang tidak bisa dicapai ke state 1. Oke, kemudian jumlah pasangan state yang distinguishable, kita perlu memasukkan rumus seperti ini dulu. C sama dengan 5 dibagi 2. Oke. Dari mana dapat 5 ini? 5 ini adalah dari state yang tadi. Kita lihat di sini ada 6 state. Ada Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5. Karena tadi Q5 adalah state yang tidak bisa dicapai, maka Q5 kita hapus menjadi Q0, Q1, Q1, Q2, Q3, dan Q4. Maka di sini ada 5 state. Kemudian kita buat rumus seperti ini. Sini 5 faktoral
dibagi 2 kali 3. Cara menentukan rumusnya seperti ini. 5 dikali 4 dikali 3 kali 2. Kemudian 2 dikali 1. Kemudian 3 dikali 2 dikali 1. Oke. Kita lihat dulu di sini ya. 3 dikali 2 masih sama. Oke, bisa kita coret terlebih dahulu. Kemudian masih menghasilkan 5 dikali 4 sama dengan 20. 2 dikali 1 sama dengan 2. Dan ini sudah habis ya. Maaf, ini kurang 1 tadi. Oke, sehingga di sini masuklah sebuah rumus 20 dibagi 2 sama dengan 10. Nah, di sini kita bisa dapat state-nya. Nah, setelah mendapat state, kita hitung jumlah pasangan state distinguishable-nya. Sini bisa kita lihat Q0 ke Q3 apakah bisa? Ya, dia bisa karena di sini Q0 ke Q1 masih bisa, Q1 ke Q3 masih bisa. Dan Q1 ke Q3 juga bisa di sini karena state akhirnya masih di Q3. Kemudian Q2 ke Q4 masih bisa, Q0 ke Q4 masih bisa. Kemudian Q1 ke Q4 masih bisa. Kemudian Q2 ke Q3 masih bisa. Di sini kita hanya mendapatkan 6 step. Kemudian tadi kita ada 10 step. Berarti yang kita temukan baru 6 step. Sisanya masih 4 step. Bisa kita lihat di sini. Untuk sisanya yaitu berada di pada Q1 sampai Q2. Ini state yang tidak bisa dicapai. Kemudian Q0 ke Q1. Setelah itu Q0 ke Q2 dan yang terakhir Q3 ke Q4. Nah, setelah kalian mendapatkan sisanya tadi, kalian bisa membuat tabel seperti ini. Ini dimasukkan saja. Sudah itu kita cari state-nya Q10, Q1 0, hasilnya Q2, Q1 1 sama dengan Q3, dan Q2 0, Q2 0 sama dengan Q2. Setelah itu Q2 1, Q2 1, 1 ini ya sama dengan Q4 dan begitu seterusnya. Kemudian di sini kita bisa lihat sini antara Q2 dan Q3. Q2 dan Q3. Ini hasilnya ada indistinguishable. Kemudian seterusnya Q1, Q1, Q2 yaitu distinguishable.
Nah, setelah tercipta semua tabelnya, kita bisa menentukan pasangan dari status indistinguishable, yaitu ada Q1, Q2, Q3, dan Q4. Nah, di mana keempatnya ini dapat digabungkan menjadi dua state, yaitu Q12 dan Q34. Kemudian dibuatlah sebuah gambar seperti ini. Oke, kita mulai tadi dari Q0 di sini, kemudian ini Q12 di sini, Q34. Di sini kita bisa lihat lagi tadi di dalam tabelnya, di dalam gambarnya ya. Gambar ini tadi yaitu Q0 ke Q1. Lihat Q0 ke Q1, hasilnya 0. Kemudian Q0 ke Q2, Q0 ke Q2 hasilnya 1, 0,1. Kemudian lanjut lagi Q1 masih memutar di sini sama dengan 0. Kemudian Q2 masih berbalik arah lagi 0. Kemudian Q1 ke Q3 sama dengan 1. Kita lanjut lagi ke Q3 sama dengan memutar arah lagi 0,1. Kemudian Q4 nya lihat di gambar di atas ini masih berbalik arah, yaitu 0,1. Nah, untuk gambarnya seperti ini. Kemudian ketika kita sudah mendapat gambarnya, kita menentukan lagi, kita mengecek ekuivalensi terhadap DFA sebelum dan sesudah reduksi. Bisa di sini contoh inputnya adalah 101 pada DFA sebelum reduksi diterima, maka input 101 pada DFA setelah reduksi juga diterima, sehingga DFA sebelum dan sesudah direduksi dikatakan ekuivalen. Oke. Baik, mudah bukan?
Baiklah, pada video kali ini saya rasa ini saja yang dapat saya sampaikan. Jika kalian memiliki pertanyaan, kalian boleh kirim pertanyaan di kolom komentar. Baik, saya Airi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.